Kalau ada imam yang sengaja, bahkan Buya Yahya, kalau Bapak lihat dalam beberapa tausiahnya, Buya Yahya bilang kalau sekiranya imam menyengaja menyelewengkan bacaan Fatihah, menyalah-nyalahkan bacaan Fatihah, maka wajib mufarraqah, keluar dari sholat jamaah. Kalau dia sengaja. Tapi dalam adab mufarraqah itu terbagi kepada 5 nanti. Ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram, ada juga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah FKSMM yang berbahagia, ini berkaitan dengan imam. Jadi imam adabnya pertama sekali haruslah bacaan Fatihahnya pas dan sah, fasih. Yang kedua tadi berkaitan dengan lamanya sholat, gerakan sholat. Jadi sholat itu ada tumaninahnya. Bapak kalau jadi makmum mesti ikutin gerakan imam. Jangan jadi makmum mendahului imam. Maka kalau imam sudah bilang Allahu Akbar, sempurna gerakan imam. Ketika imam sudah bilang barulah Bapak takbir makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'ana khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Zaki Syahri, Sarjana Hukum. Saya kemarin cakap sama Bang Juliandi, Bang Jul, saya mau ngundang anggota DPD Abangda Dedi Iskandar Batubara. Tapi malam itu saya WA, langsung dijawab, Ustadz, saya tidak bisa ikut FKSMM tanggal 13, tapi minggu-minggu berikutnya insya Allah, katanya Ustadz Hendro. Alhamdulillah. Tapi Bang Juliandi penasaran, ada nggak yang bisa kita undang? Saya bilang kalau bisa diundang Ketua DPRD Deli Serdang bagus. Saya kebetulan kenal sama temannya anggota saya, kenal sama ajudan Pak Ketua. Bang Juliandi entah dari mana channelnya, nggak tahu saya. Dapat kabar sampai tadi malam fix tidak bisa hadir karena harus bertolak ke Semarang. Tapi alhamdulillah pagi subuh tadi kita dapat kejutan. Datang Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Abangda Zaki Syahri SH. Alhamdulillah. Jadi karena datang beliau, kusiapkan tadi satu buah pantun. Bukan ladang sembarang ladang, di ladang tegenang air. Karena Ketua DPRD sudah datang, insya Allah nanti kita cair. Ini ecek-eceknya Bang. Ini banyak, ini ketua ini. Ada ketua BKM kami, mohon maaf, saya Pak Ketua, sebenarnya saya tinggal di komplek ini. Kebetulan rumah saya di Blok K3. Tapi Allah memberikan saya nikmat yang banyak. Meninggal istri saya, nikah lagi. Tapi ini jangan jadikan contoh, jangan jadi alasan kalau Bapak Ibu mau poligami. Ya Bapak mau poligami, jangan. Saya nggak poligami, meninggal istri, berapa bulan kemudian saya nikah. Itu pun saya nikah di depan jenazah mertua saya. Bukan cepat-cepat Pak, karena ada accident. Nah, keluarga meminta seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Ustadz kok cepat kali move on
bulan 8 tanggal 11 meninggal, tanggal 12 itu yang bilang cepat kali move on tahu siapa? Ketua Ustadz Hendro. Ini bukan soal move on, ini soal hidup yang harus berlanjut. Ya, aku kan masih muda, iya kan? Cocok kamu rasa? Alhamdulillah ada juga. Jadi mohon maaf tadi sampaikan Bang Juliandi, Ketua BKM kami mohon izin tidak bisa hadir karena beliau sedang berada di Kuala Simpang. Ada juga Ustadz Ja'far Hasibuan, beliau juga mohon maaf karena ke Tanjung Balai sedang jadi hakim MTQ Kabupaten Kota Tanjung Balai. Ini banyak ketua. Ada ketua FKSMM yang kita muliakan Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Beliau yang ngeki saya, bilangkan Ustadz cepat kali move on. Ternyata begitu saya undang resepsi, beliau datang sudah tutup kursi. Tapi nggak apa-apa, beliau walaupun datang tutup kursi, mohon maaf Ustadz Hendro, makanan udah nggak ada lagi. Nggak apa-apa Ustadz, yang penting aku sorongkan amplop, katanya. Alhamdulillah. Kita muliakan Ustadz Hendro. Ada juga di sini wakil ketua. Ini banyak ketua. Wakil ketua FKSMM Ustadz Syamsir, Pak Kepala Desa Mencirim, Pak Sugeng. Ada pula Kepala Desa, beliau ini incumbent lagi. Calon Kepala Desa Mencirim. Alhamdulillah, mudah-mudahan terpilih. Ini doa di masjid ini, Pak. Di samping Ustadz Hendro ada pula lagi calon, bakal calon, Syed Muhammad Najib, orang Pakistan. Tapi dulu waktunya, sekarang beliau udah jadi warga Deli Serdang. Kita doakan yang rame-rame rajin datang pengajian subuh, segala hajatnya dimudahkan Allah. Amin. Jadi karena banyak ketua, ini ada Ustadz Alirman, ini mohon maaf Ustadz, aduh awak nih, ada Ustadz Syahriaman Siregar, Allah, ini Ustadz Kondang ini. Ini luar biasa nih Ustadz Kondang. Ada Kepala Desa Pak Johan. Yang ya, Kepala Desa kan, bukan calon kan? Main lagi Pak. Ini mumpung ada Ketua DPRD. Yang baju biru ya, oh ya. Pak apa? Pak Johan. Oh, alhamdulillah. Dua kepala desa, satu calon kepala desa, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, jamaah FKSMM yang berbahagia. Ini karena banyak ketua, aku pun siapkan 2 pantun tadi. Karena yakin ini Pak Simin nanti mau nyampaikan pakai pantun juga ini. Ada pantun ini karena mumpung ada ketua Pak, kita siapkan pantun ini Bang Andi. Ini Bang Andi, ketua sekretaris Badan Kemakmuran Masjid An-Nur, yang alhamdulillah sekarang ini sudah 95% dalam perampungan. Kanan kiri mau dipasang apa ini Bang? Hiasan lah ya, supaya lebih indah. Jadi belum selesai, masih sekitar 90 sampai 95%. Insya Allah datang ketua DPRD, 2 kepala desa, 1 calon kepala desa, insya Allah selesai urusan. Karena katanya kalau naik kereta tua banyak didempul. Kalau kita banyak panggil ketua, insya Allah cair limpul. Itu ketua OKP. Tapi kalau itu ketua OKP. Kalau ketua dewan, tinggi burung terbang di atas awan, cahaya mentari berwarna kuning. Kalau manggil ketua dewan, yang ku minta nomor rekening. Mudah-mudahan nanti Bang Juliandi kasih nomor rekening sama Pak Ketua, biar selesai masjid kita ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu sekedar muqaddimah saja. Jangan pula Pak Ketua masukkan ke dalam hati. Alhamdulillah yang kita hormati ada Ustadz Azizi Batubara, ini imam kita tadi, Qori Nasional tingkat mahasiswa. Beliau kebetulan imam Masjid Agung Binjai. Saya minta tolong supaya hadir baca Quran jadi imam di tempat kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
Saya juga hampir sama dengan Pak Ketua Dewan. Mungkin lepas dari sini saya nggak bisa lama-lama, paling 7:30 lewat. Karena jam 8:30 saya harus baca doa peresmian SPBU Sel Jalan SM Raja. Cuman mau bilang, ini Ustadz bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, ini karena semangatnya subuh berjamaah, inna Qur'anal fajri kana mashfuda. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi yang datang dari rumah merangkak, yang datang dari rumah naik kereta, jalan kaki, atau pakai tongkat, insya Allah disaksikan oleh malaikat. Malaikat apa Ustaz? Malaikat rahmah. Ya kalau ada malaikat maut juga, ya siap-siap aja lah. Nah, karena ini semangatnya subuh berjamaah, saya cuma mau nyampaikan beberapa adab sholat berjamaah. Ini adab ini penting Pak, dari segala cabang ilmu yang di atasnya adalah adab, al-adabu fauqal ilmi. Dan ada satu kitab namanya kitab Mu'alli apa? Lupa pula. Saya kitab adab. Termasuk yang saya sampaikan hari ini namanya kitab Bidayah al-Hidayah, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Itu dalam kitab itu ada adab tentang ketaatan, adab tentang meninggalkan maksiat. Tapi yang mau kita sampaikan malah subuh menjelang pagi ini, udah pagi nih, adalah adab tentang sholat berjamaah. Karena dari sekian banyak ilmu itu, al-adabu fauqal ilmi, adab lebih tinggi dari ilmu. Maka banyak orang berilmu tapi nggak beradab. Contohnya apa? Itu kok koruptor. Bukan nggak ada ilmunya Pak, ya kan? Bukan tak ada ilmunya. Banyak profesor, akademisi, tapi tak beradab. Akhirnya apa? Nyeleweng dengan keilmuannya. Banyak orang kaya berilmu dengan pengusaha kekayaannya, dengan usahanya, tapi karena tidak beradab, nyeleweng dengan profesinya. Maka al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka Bapak kalau lewat guru, takzim, itu kalau dulu kita ketemu ustadz, oh itu Pak nggak berani nengok muka ustadz. Sekarang ustadz ditantangi, ya kan? Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena karomahnya para asatis itu. Makanya saya Ustadz Sahriaman nih, beliau di bawah saya umurnya, tapi karena melihat kekondangannya, takzim juga saya sama beliau nih. Ini luar biasa ini Ustadz Sahriaman Saragi. Jadi Bapak Ibu hadirin, sholat ini mesti dengan adab. Kalau kita nggak tahu adabnya, bahaya. Bisa rusak sholat kita ini. Apa di antara adabnya? Dalam kitab Bidayah al-Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada yang disebut dengan umbrella konsep, konsep payung. Artinya, dalam konsep payung ini, imam mesti memberikan kenyamanan bagi makmumnya. Apa yang berkaitan dengan kenyamanan makmum? Pertama, balaghah. Pertama, qiraatil Quran. Yang utama, karena yang wajib adalah qiraatil Fatihah. Baru yang kedua, berkaitan dengan umbrella konsep, konsep payung tadi, adalah berapa lama gerakan sholat imam. Karena itu memberikan kenyamanan. Baik, yang pertama, qiraatil Fatihah. Jadi kalau imam bacaan Fatihahnya hancur, bagus nggak usah jadi imam Pak. Itu Imam Syafi'i bilang nggak sah sholat berimam kepada imam yang tidak fasih Fatihahnya. Karena Fatihah ini wajib. Kalau baca surah itu sunnah. Ustaz, rakaat 1 baca qul huwallahu ahad, ya. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya. Nanti sholat zuhur qul huwallahu lagi Ustaz. Rakaat 1, rakaat 2 begitu juga. Cuman itu Ustaz? Ya kalau nggak ada ayat lain yang hafal nggak masalah Pak. Tapi Al-Fatihah ini wajib. Sempat nanti baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kok ngalamin? Mentang-mentang iki orang Jawa kok ngalamin? Ini alamin. Ya Pak. Maka syarat iman itu yang pertama 4. Pertama syarat imam itu a'lamuhum, alim.
banyak wawasan ilmu fikihnya, itu angkat jadi imam. Yang kedua, afsa'uhum, fasih bacaannya, angkat jadi imam. Maka Imam Syafi'i bilang nggak sah. Imam Maliki bilang sah, nggak masalah. Maka Pak, nanti kita bahas, kalau tidak sah berimam kepada imam, ada ahli qiraat jadi makmum, yang jadi imam hancur bacaannya. Ini dalam adab sholat berjamaah. Kalau menurut mazhab Syafi'i wajib mufarraqah. Apa mufarraqah? Itu keluar dari jamaah. Nah, nanti kita bahas. Jadi Bapak Ibu hadirin, berkaitan dengan qiraah Fatihah ini wajib. Wajib. Jadi imam itu mesti paham tentang bacaan suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tadi kita yang datang baca qori. Jadi kalau Bapak nanti mendengar ada imam baca berdasarkan qiraah sab'ah, itu lain lagi Pak cara bacanya. Tapi ini ilmu, jangan dipakai di Indonesia, bisa jadi fitnah. Apa contohnya? Ini imam qiraat, juri qiraah sab'ah setiap MTQ itu juri yang khusus qiraah sab'ah itu salah satunya adalah Syekh Ja'far Hasibuan. Ini langka Pak, hanya beberapa orang se-Sumatera, bukan Sumatera Utara tapi se-Sumatera. Alhamdulillah, itulah karomahnya tinggal lelang Greenland nih. Ustadz-ustadz kondang semua. Ustadz Aryaman pun bentar lagi pindah ke lelang Greenland, biar karomah dia. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti dengarkan ada imam baca ihdinas siratal mustaqim pakai shad, itu seperti umumnya kita baca. Tapi dalam qiraah sab'ah bisa pakai sin atau zai. Tergantung dialeknya. Ihdinas pakai sin, ihdinas siratal itu pakai sin Pak, dalam qiraah sab'ah boleh. Pakai zai, ihdinas siratal mustaqim boleh. Tapi nggak dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia masih bisa mengucapkan lafaz sad, makhraj. Makanya belajar makhraj itu masih kecil. Kalau udah tua kadang-kadang lidah ini kaku. Iya Pak, ya kan? Iya Pak, kaku. Aku pernah ngajari nenek-nenek udah tua. Orang Jawa. Itulah tadi Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Datang nenek tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kok ngalamin? Nanti mau kupukulkan, setruk pula nenek itu kan? Ada lagi yang orang Padang. Lakanud, apa katanya? Lakanui. Yo, pakai cengkok Minang pula dia kan? Maka belajar di waktu kecil macam mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Jadi berkaitan dengan qiraah sab'ah, Bapak nanti kalau pergi ke Turki, ke Yaman, perhatikanlah orang di sana baca wadduha. Kalau di sini walaili idza saja. Kalau di sana enggak. Wadduha walaili idza saja. Kalau Bapak coba-coba jadi imam di Masjid An-Nur kami ini, kami gorok leher Bapak kayak gitu. Karena bisa menimbulkan fitnah. Nggak bisa itu dipakai di sini. Di sini insya Allah bisa wadduha. Nah, apalagi ada dalam qiraah sab'ah itu disebut mim jama. Ghairil maghdubi alaihim. Tapi dibaca dalam qiraah sab'ah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau disambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu boleh Pak. Tapi sekali lagi supaya tidak menimbulkan fitnah, jangan baca di Indonesia. Jelas? Satu, qiraah Fatihah ini penting. Kalau ada imam yang sengaja, bahkan Buya Yahya, kalau Bapak lihat dalam beberapa tausiahnya, Buya Yahya bilang kalau sekiranya imam menyengaja menyelewengkan bacaan Fatihah, menyalah-nyalahkan bacaan Fatihah, maka wajib mufarraqah.
keluar dari sholat jamaah. Kalau dia sengaja, tapi dalam adab muqarrabah itu terbagi kepada 5 nanti. Ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram, ada juga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah FKSMM yang berbahagia, ini berkaitan dengan imam. Jadi imam adabnya pertama sekali haruslah bacaan Fatihahnya pas dan sah, fasih. Yang kedua tadi berkaitan dengan lamanya sholat, gerakan sholat. Jadi sholat itu ada tumaninahnya. Bapak kalau jadi makmum mesti ikutin gerakan imam. Jangan jadi makmum mendahului imam. Maka kalau imam sudah bilang Allahu Akbar, sempurna gerakan imam. Ketika imam sudah bilang barulah bapak takbir makmum Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i, bapak boleh menyebutkan takbir saat selesai qomat, imam langsung takbir Allahu Akbar, baru diikutin oleh makmum. Kalau tangan imam masih mengangkat, jangan bapak coba-coba. Memang tak haram, tapi ini adab. Supaya kita belajar, Pak. Karena implementasi dari sholat berjamaah, bagaimana cara kita menghargai pemimpin. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bahkan pendapat lain mengatakan, ketika muazzin sudah qomat mengatakan, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, imam udah siap di tempatnya dan takbir saat qomat itu, Pak. Tapi begitu imam muazzin selesai, langsung makmum ikut takbir. Tapi yang kita pakai Syafi'i, begitu selesai muazzin qomat, baru imam takbir, baru kemudian kita takbir. Ini berkaitan, karena kata Nabi, jangan mendahului imam. Fa idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam sudah bilang amin, baru awak ikut bilang amin. Iya, Pak? Cocok? Coba kita tes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum bilang amin. Sengaja ngetes. Makmum yang cepat duluan mengatakan amin, amin ketimbang imam, berarti makmum Valentino Rossi. Ditekongnya imam tuh. Masya Allah. Yang kebiasaan nyalip kereta, janganlah coba-coba nyalip imam. Ini persoalan adab. Lalu kemudian Bapak Ibu hadirin, bacaan imam yang fasih ini akan berkaitan dengan khusyuknya salat. Kalau di sini kami ada Ustadz Ja'far. Kalau udah beliau baca, tenang hati itu. Coba kalau yang hancur bacaannya. Makanya Pak, tingkatan belajar baca Quran itu pertama dimulai dari makharijul huruf. Dari situ dulu, Pak, keluar huruf-huruf. Setelah selesai tamat kita makhraj huruf tadi, makharijul huruf, lalu kemudian naik tingkatan tajwid. Sudah selesai Bapak belajar tajwidnya, baru kemudian tahsinnya. Membaguskan bacaan. Selesai tahsin, baru nanti Bapak belajar qiraahnya. Baru belajar melagukan. Karena enak pun dengar suara kita membacakan Quran, tapi kalau tajwidnya beslemak pehak, nggak enak juga, Pak. Itu almarhum Syekh Ali Jabber, dia bilang enak pun suara kita, tapi tajwid beserak, sakit telinga dengarnya. Maka yang penting, maka saya, Pak, kalau di depan saya itu ada qori kayak Ustadz Hendro, kemudian tadi 2 kali kami tolak-tolakan. Saya disuruh jadi imam, saya bilang Ustadz Hendro lah, saya bilang, karena ketua, kalau ketua biasanya makomnya lebih tinggi. Ustadz Hendro udah siap-siap pegang mic, datang pula qori kita, Ustadz Hendro pun legowo tawadu. Ustadz Hafiz Azizi yang maju jadi imam. Supaya ini adab, Pak. Jadi kalau ada orang yang berilmu,
fasih bacaannya dari kita jangan coba-coba maju. Saya kalau di sini maghrib dulu, waktu masih ini mengenang lah in memoriam. Kalau kebetulan ada Ustadz Ja'far, ada saya, ada Ustadz Jamil, kemudian ada Ustadz Hamdan, saya nggak berani Pak maju kalau nggak disuruh Ustadz Hamdan, kalau nggak disuruh Ustadz Ja'far, nggak disuruh Ustadz Jamil. Kenapa? Ini persoalan adab. Suaraku kalau baca cempreng, kalau yang lain-lain tuh lembut, syahdu suaranya kan. Cuman persoalannya jadi imam, enak pun suara kita, jangan panjang kali bacaan. Ini adab juga Pak, memberikan kenyamanan kepada makmum. Loh Ustaz, itu kalau tarawih di Mekah, di Madinah, bacaan panjang Ustaz. Kadang 1 juz selesai, sampai selesai tarawih, selesai 1 Quran 30 juz. Itu macam mana Ustaz? Kenapa Ustaz bilang pendek-pendek? Beda Wak, kalau di sana itu mencari keutamaan. Kalau di sini datangkan orang ke masjid aja Pak ya? Iya Pak, betul? Maka itu ini alhamdulillah, ini masjid udah rampung, masjid udah nyaman, ada AC-nya, ada kipas. Yang nggak tahan AC pakai kipas, yang nggak tahan kipas pakai AC, nggak tahan dua-dua buka jendela AC alam. Kalau begini juga orang nggak mau ke masjid, macam mana lah Bang Andi sama Bang Jul ini membangun masjid udah begini hebat. Makanya Bapak Ibu, yang di mana tempat tinggal kita, ramaikan masjidnya. Cocok? Maka itu imam perlu memberikan kenyamanan bagi jamaahnya, jadi bagi makmumnya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena sholat yang khusyuk itu berkaitan dengan bacaan yang fasih. Tapi sekali lagi, imam jangan terlalu memanjangkan bacaan, karena Nabi pernah Pak, ada dalam satu riwayat, seorang sahabat namanya Muaz. Dia sholat mengikut imam. Tadinya aku mau sholat sendiri ya Rasul. Ini dipanggil Pak sama Rasul. Muaz mau lihat, ada lihat orang sholat, lalu dia mau sholat Pak. Dalam riwayat ini nggak dijelaskan apakah zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Yang jelas dia mau bermakmum kepada orang yang sedang sholat. Begitu dia sholat, ternyata yang jadi imam tadi didengarnya ada yang jadi makmum, dia panjangkan bacaannya Pak. Akhirnya Muaz mufarraqah, keluar dari barisan. Padahal mereka cuma berdua. Disampaikan peristiwa ini sama Nabi, ya Rasul, itu Muaz sholat keluar tiba-tiba dari jamaah. Cemana itu ya Rasul? Dipanggillah Muaz. Muaz, kenapa kau begitu? Apa kata Muaz? Ya Rasulullah, aku nggak tahan. Tiba-tiba mau aku jadi makmum, kupukul pundaknya, dia langsung panjangkan bacaan. Nggak tahan ya aku ya Rasul, banyak urusan lagi. Apa kata Rasul? Didatangi imam tadi. Apa kata Rasulullah? Apakah kau mau melakukan fitnah dengan bacaan yang panjang tadi? Maka itu Bapak Ibu hadirin, ini dari kisah ini bahwa penting untuk memperhatikan kemaslahatan makmum. Bahwa makmum itu ada yang tua, nggak tahan lama ruku, nggak tahan lama sujud, kadang-kadang ditahan-tahankannya karena imamnya lama. Begitu bangkit, bukan lagi sakit pinggang Pak, kentut. Batal sholat. Iya kan? Makanya imam ini mesti memperhatikan, janganlah dia baca, kalau baca surah Asy-Syams masih oke lah, surah Al-A'la masih oke. Tapi kalau Al-Baqarah 1 juz dia baca, apa nggak lintang pukang wa di belakang. Oleh karena itu jangan karena apa? Kalau imam terlalu memanjangkan bacaan, nanti khawatir imam khusyuk dengan bacaannya, makmum khusyuk dengan lamunannya. Udah dibacanya setengah juz, udah mulailah makmum nih bosan kan, tengoknya ke atas, cantik juga Masjid An-Nur. Orang lagi sholat matanya entah kemana-mana, lampunya baru, ini pakai plafon Jepara, kipas. Udah selesai, nggak ada lagi ditengok-tengok kalender 2022. Udah selesai semua di dinding dibaca, tengok ke bawah, belum imam selesai lagi, tengok lagi ke bawah, wadimor, gajah duduk, gajah telentang, Masya Allah. Nggak sah sholatnya Pak. Kenapa? Banyak yang dibacanya. Maka itu kalau kita sholat, tuh Ustaz Abdul Somad bilang, pesan, kalau kita sedang sholat, jangan pakai baju yang ada bacaan di belakang. Gak usah pakai bacaan-bacaan di belakang.
Macam Pak Syed Muhammad Najib nih, mentang-mentang beliau nanti jadi calon kepala desa, tulislah pula Syed Muhammad Najib calon kepala desa. Makmum di belakang, jangan lupa pilih. Kan kacau ini. Ini mau sholat jamaah atau mau kampanye ini? Ini contoh Ustaz. Aduh, Ustaz bilang-bilang kayak gini, jadi ingat jemaah nih kan. Bapak ini Ustaz, ini paling yang mencirim berapa orang lah. Cuma ini paling banyak nih Kutalim Baru. Saya mencirim sana ya. Kalau ini Paya Geli, Ustaz calon ke Paya Geli ya. Tapi bagi yang punya saudara boleh lah. Kan gitu. Ini contoh. Bukan aku kampanye. Cuma ini kan Pak Ketua Dewan, kalau udah mau kampanye, payahnya masyarakat kita ini. Bapak kalau ada kepala desa kampanye, kepala daerah kampanye, anggota dewan kampanye, jangan pakai pantun Pak, mentang-mentang orang Melayu, datang calon, langsung dibilang, Pak katanya, Tanjung Tiram Batubara, kalau disiram baru kasih suara. Ya. Ini kan politiknya pakai uang, nggak bagus. Ada lagi yang agak-agak ke sana Ustaz, apalagi pantunnya, Ranto Perapat Labuan Batu, udah dapat nggak mau tahu. Dua nokang dia, sana ambil sini ambil, nggak nyoblos. Parah betul. Yang paling parah ada lagi Pak, ikan mujair, ikan sembilang, udah cair ngilang. Ini gawat ini. Tapi alhamdulillah ini kalau orang-orang yang FKSMM nggak ada yang kayak gitu Pak. Pokoknya kalau calon kepala desa, calon kepala daerah, Pak Ketua Dewan nanti mau maju insya Allah, asal yang penting rajin setor muka FKSMM. Ada kegiatan bantu Ustaz Endro ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan adab tadi, ada disebutkan juga suara makmum. Kadang-kadang kan sering kita dengar Pak, Allahu Akbar kata imam. Tapi makmum juga sok paten, Allahu Akbar. Dalam kitab Bidayah Al-Hidayah Imam Al-Ghazali ini, kalau bisa makmum hanya membaca, melafazkan bacaan, cukup yang dia dengar. Jadi kira-kira Bapak dengar, Allahu Akbar. Cukup aja Pak. Tak usah bersuara, kalau bisa pun tak usah pakai ada suara. Kenapa? Kita mau menghargai, di depan ada pemimpin yang kita sepakati bersama. Ini imam ini kan ada pilihannya Pak, ada kriterianya 4. Pertama tadi a'lamuhum alim, afsa'uhum fasih, aksaruhum sinnan, yang lebih dituak, yang duluan awaluhum hijratan, yang lebih duluan tinggal. Baru kemudian aksaruhum sinnan, yang lebih dituakan. Sudah sah, sudah 4 syarat ini dipenuhi, baru jadi imam. Apakah sah berimam kepada orang tuli? Boleh. Tapi diutamakan bagi orang yang tidak tuli. Ada 2 orang fasih, 2 orang alim, tapi 1 tuli. Yang tidak tuli angkat jadi imam. Kenapa? Mana tahu dia tadi salah, subhanallah kata makmum, nggak dengar pula dia kan? Subhanallah, nggak dengar juga dia. Nah, ini kacau ini. Maka yang diutamakan yang tidak tuli. Nah Bapak Ibu hadirin, jadi imam ini juga mesti tahu Pak, kalau ada imam nggak tahu kentut itu membatalkan sholat, kacau juga ini. Itu kemarin gitu kejadian dari sholat subuh Pak, rakaat pertama ini kan setan suka goda ini, begitu takbir ditekannya perut kita seolah-olah mau kentut. Tahankan, Allahu Akbar, ditahankan ya. Makmum rame. Rakaat sujud terakhir udah nggak tertahankan lagi Pak, keluarlah kentut tadi, tapi alhamdulillah ndak berbau, tak bersuara, macam iklan panter, nyaris tak terdengar. Tapi apapun namanya, kalau keluar angin kentut, batal sholat. Kenapa batal sholat? Kenapa Pak? Kenapa batal sholat kalau kentut? Karena kentut itu membatalkan wudhu, wudhunya batal, tidak sah sholat. Ini karena kentut dia sendiri yang tahu dan Allah, makmum gak ada yang dengar karena tak berbau, tak bersuara. Selesai dia kentut, sujud ini keluar imam dari pintu samping, masuk ke kamar mandi. Orang sujud semua. Ini bahaya. Ini contoh pemimpin yang tak mau diganti.
Kalau udah salah keluar dulu, keluarlah. Yang di belakang, pas di belakang imam, maju ke depan. Kan gitu kan? Ini keluar dia Pak, masuk ke kamar mandi, kentut sekentut-kentutnya, baru kemudian ambil wudhu. Makmum udah gelisah, yang sop kedua neng, ini kok lama kali nggak bangkit ini. Bangkitlah makmum tadi, tengoknya imam udah nggak ada, menjerit dia. Woi imam kita hilang, kata. Ini kan parah Pak. Maka imam tuh mesti tahu kalau dia salah. Kalau imam salah tuh dua Pak, cara negurnya. Kalau salah bacaan, luruskan bacaan. Tapi kalau salah gerakan, subhanallah, subhanallah, diingatkan. Minimal yang lebih utama mengingatkan 3 orang pas di belakang imam. Mesti diingatkan. Tapi mengingatkan subhanallah, cukup bilang subhanallah. Nggak usah pakai lagu. Ya Ustaz Endro kan, betul kan? Jangan pula Bapak mengingatkan salah gerakan imam, Bapak ingatkan pakai lagu. Subhanallah. Jangan. Nanti imam jawab pula, walhamdulillah. Ini mau sholat atau sholawatan? Ya. Kalau salah bacaan, luruskan bacaan. Jadi kalau bacaannya ini maka yang 3 orang di belakang imam, kemampuan tahsin, kemampuan hafalan bacaan Quran minimal sama dengan kemampuan imam. Minimal mendekatilah. Kalau al-kafirun aja nggak hafal, imam tiba-tiba lupa, gimana yang belakang mau ngingatin? Itu al-kafirun tuh Pak, apalagi bisa menjebak itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Enggak selesai. Itu aja diputar. Makmum di belakang setengah-setengah ingat, dilanjutkannya lakum dinukum waladdallin. Amin, ulang lagi. Kalau imam nggak hafal sampai bacaan terakhir, lakumnya dia lupa. Udah Pak, kalau diingatkan makmum itu juga nggak ada yang ingat, langsung Bapak takbir, Allahu Akbar, ruku, selesai. Sah Ustaz, sah. Karena bacaan ayat itu sunnah. Nah Bapak Ibu hadirin, jadi berkaitan dengan adab ini penting. Udah hampir 7:30, aku pun harus bergerak. Tapi nggak apa-apa, kita berikan kesempatan kalau memang ada yang mau bertanya jawab. Tadi saya janji mau menyampaikan adab tentang mufarraqah. 5. Mufarraqah itu kalau tidak ada alasan syar'i yang dibenarkan dalam syar'i, Bapak makruh mufarraqah. Keluar dari imam itu makruh. Ada asbab-asbabnya. Maka itu kalau dalam fikih, Bapak belajar fikih, hukum itu bisa diletakkan pada perbuatan, dan hukum itu bisa berubah Pak. Hukum itu bisa berubah dari haram, walaupun tidak sampai pada taraf derajat halal, tapi sampai pada tahap derajat mubah, sudah berubah hukumnya. Dari haram jadi mubah. Bapak minum air, halal nggak air putih? Air putih nggak ada hukumnya. Air putih itu benda yang bisa dikenakan benda apa Pak? Perbuatan kita sebagai makhluk terhadap benda. Bapak minum air putih 1 gelas, minumnya perbuatan kita kan? Minumnya Bapak halal. Ini tadi dikasih merek baru, aku nggak tahu merek apa tadi, lupa. Kalau Bapak minum air aqua cup, halal. Tapi kalau Bapak minum 1 gentong aqua sekali teguk langsung tenggen, haram Bapak minum aqua. Maka itu mufarraqah juga begitu. Ada mufarraqah yang Bapak dimubahkan. Tapi kalau tidak ada unsur syar'i, Bapak nggak boleh mufarraqah ya, nggak boleh keluar. Tapi kalau Bapak ada imam meninggalkan perkara-perkara yang wajib, disengaja imam, ini kita misalnya tahu, ini imam ini orangnya baik, tapi entah kenapa tiba-tiba hang otaknya waktu jadi imam, hilang pikirannya. Ada ayat yang terselip, ini juga nggak wajib mufarraqah. Yang wajib itu kalau dia meninggalkan perkara wajib. Perkara yang wajib. Kenapa nggak wajib? Karena bisa kita ingatkan. Kalau diingatkan tidak juga, maka mufarraqah. Ada yang mubah, ada yang sunnah. Yang sunnah itu bagaimana? Kalau imam meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dalam sholat, maka Bapak sunnah untuk mufarraqah. Bapak boleh meninggalkan jamaah.
Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara. Tapi ini sunnah, Pak. Lebih utamanya lanjutkan sholat jamaah. Misal imam tadi lupa baca ayat, ayatnya separuh dia baca, nggak selesai. Ini kan sunnah baca ayat. Bapak nggak wajib muparokoh, tapi sunnah. Tapi lebih utama Bapak tetap mengikuti. Cocok kamu merasa? Supaya kita punya adab. Ustadz, aku nggak suka sama imam tuh. Mau parokoh lah aku, Ustadz. Rupanya sholat jamaah udah rame FKSMM. Tiba-tiba awak masbuk dari belakang. Udah masbuk, tengok, dengar, udah rakaat, mau rakaat kedua, masuk imam tadi, baca dia, didengarnya. Ini macam wa apa ini? Nggak suka aku mau wa ini. Mau parokoh lah. Nggak bisa, Pak. Bapak tak suka sama imam, tak bisa jadi alasan mau parokoh. Lanjutkan sholat. Kenapa? Sholat jamaah ini dua kita dapat pahala. Pahala sholat dan pahala jamaahnya. Kalau Bapak mau parokoh, dengar suara imam mancur berselema PA, baru Bapak mau parokoh boleh. Tapi alasan ketidaksukaan terhadap imam nggak boleh. Iya Pak? Cocok? Saya kira mungkin itu saja yang disampaikan subuh menjelang pagi, pagi menjelang siang ini. Karena acara kita dari subuh kan, jam 6. Ini biasanya nggak pakai baca Quran Ustaz Endro kan, tapi Masjid An-Nur ini entah kayak mana ceritanya. Kami cerita sama Bang Juliandi biar dapat barokahnya. Kita undanglah Qori supaya. Cuma kemarin salah pula pengumuman, mana Pak Edi, dibuat pula Qori'ah. Ya Allah, untung awak begitu share ke Ustaz Hafiz Azizi, langsung diki Ustaz. Ustaz besok aku datang kayaknya harus pakai jilbab ini gitu. Tapi alhamdulillah cekatan betul Pak Edi. Langsung berubah malam tuh, langsung kukirim sama Ustaz Hafiz. Alhamdulillah beliau senang tak jadi pakai jilbab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya kira mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Tapi jangan pula nanya ngetes-ngetes. Aku tuh yang paling malas tuh. Aku kalau nggak tahu, ku bilang nggak tahu Pak. Kalau tahu, ku bilang tahu. Kalau separuh ilmuku, ku sampaikan yang separuh tuh. Kalau nggak tahu, ku bilang nggak tahu, tapi nanti ku buka lagi kitab, tanya sama guru, baru kemudian ku japri. Saya lebih suka gitu, nggak saya jujur-jujur aja. Kalau memang ilmu kita masih dangkal, nggak penting. Jangan kadang-kadang jamaah ini ngetes dia. Ustadz tahu keong kan punya rumah, ya. Itu rumahnya KPR apa kredit Ustadz? Aku mana tahu lah kalau itu. Kok itu yang ditanya ya kan? Ini kadang-kadang nanyanya usil. Ya aku bilang aja, kau angkat keongnya, kau goyang-goyang, kalau jatuh perabotannya berarti dia cash, aku bilang. Ini nanyanya aneh-aneh aja. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya persilahkan mungkin ada 2 atau 3 orang sebelum akhirnya kita bergerak meninggalkan Masjid An-Nur ini. Demikian tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.